Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rahmatullah dari Bogor. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja atau UKIN PPG tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah pesan surat An-Nasr. Temanya pesan surat An-Nasr untuk siswa kelas 3. Dewan dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Rahmatullah dari Bogor. Kali ini saya akan membuat video untuk UKIN PPG dalam jabatan 2001. Adapun temanya adalah pesan surat An-Nasr untuk siswa kelas 3 SD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, suara Ustadz terdengar jelas ya. Alhamdulillah ya, semua bisa mendengar suara Ustadz. Tadi Ustadz tanya, ternyata jawabannya nyambung ya. Jawabannya pas. Berarti suara Ustadz bisa terdengar dengan baik. Baik. Disiapkan dulu bukunya. Apakah sudah siap bukunya? Buku PAI-nya siapkan. Sudah. Baik, kalau sudah siap, mari kita baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Akan Ustadz absen dulu ya. Ustadz cek siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir. Ahmad Nazib Jauhari. Hadir Ustadz, hadir. Hadir. Ali Muhammad Karim. Hadir. Askarayan Arsenio. Kemudian Azam Zaid Sulaiman. Hadir. Pradip Petayasa. Belum ya. Eji Royan. Hadir. Hadir. Faza Muhammad. Genta Muhammad Alamsyah. Hadir. Gazi Muzaffar Syafi'i.
Hadir. Novendra Maulana. Hadir. Rahmat Adi Permana. Tadi ada Rahmat? Ada ya? Ya, Mungkin Azkia Syakila. Hadir Ustaz, tadi itu habis ke kamar mandi. Baik. Fitah. Afiqah Sahinda. Karimah ada Ustaz. Ya. Ahdina Zidna Ilma. Arshila Syafia Rahma. Asma Faida. Hadir. Syah Ayudia Inaradepia. Chelsea. Tadi Chelsea duluan ya. Hadirah. Iya. Disya. Karima. Hadir Ustaz. Baik. Keira. Hadirah. Latifah. Ada itu Latifah kelihatan. Ada Latifah ya? Jangan-jangan cuma fotonya. Nadia Nurfaiza. Naila. Ustaz, suaranya mati. Baik. Ini kita lanjut. Nadia Nurfaiza tadi ada? Baik. Nadia Nurfaiza, kemudian Naila Kamila Arya Putri. Hadir. Hadir. Rena ada ya, kelihatan fotonya. Auria, Rina Auria. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Jalika ada? Baik, nanti menyusul. Baik anak-anak Ustadz yang pintar-pintar, yang keren-keren. Masih ingat pada pekan yang lalu kita belajar apa? Halo? Iya. Menghafal ya. Menghafal surat An-Nasr. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pesan ya, pesan dari surat An-Nasr. Baik, silakan disiapkan duduknya yang enak ya. Ustadz akan tayangkan di layar. Perhatikan layarnya baik-baik. Sudah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada foto siapa ini? Ada foto Ustadz. Ada foto Ustadz, tapi kebanyakan siswanya laki-laki ya. Padahal di kelas kita paling banyak yang dikit perempuan. Daripada siswa laki-laki, kita kelas 3B yang paling banyak itu siswa. Baik, boleh di-mute dulu suaranya. Boleh di-mute suaranya ya. Sekarang kesempatan Ustadz yang berbicara. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan berikut ini. Yang pertama, menyebutkan arti surat An-Nasr dengan benar. Kita sudah belajar membaca surat An-Nasr dengan kaidah tajwid yang benar. Kita juga sudah mencoba untuk menghafalnya dengan kaidah ilmu tajwid ya.
Kemudian makharijul hurufnya juga yang benar. Nah, kali ini diharapkan kalian mampu menyebutkan arti surat An-Nasr dengan benar ya. Dari ayat 1 tentunya sampai ayat 3. Kemudian yang kedua menjelaskan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. Jadi pokok-pokoknya, kandungannya, apa saja sih yang dibicarakan di dalam surat An-Nasr? Surat An-Nasr itu menjelaskan tentang apa saja sih? Nah, itu kalian nanti harus bisa. Ya, itu kok banyak lope-lope. Fokus ya, fokus. Ustadz minta fokus, dengarkan Ustadz baik-baik. Tidak ada yang menchat, ya, tidak ada yang menulis chat. Baik, surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Nah, Ustadz minta satu orang baca, ya, satu orang baca. Coba Eji baca ayat 1 saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, bagus, luar biasa ya, keren. Nanti yang apa namanya? Usahakan kalau membaca Al-Qur'an itu diawali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Baik, Ali, coba Ali. Ya Ustaz, ayat 1. Iya, ayat 1 saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, bagus ya. Ja-nya cuman kurang panjang sedikit ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Chelsea. Idza jaa. Jangan tertukar panjang pendeknya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, Masya Allah. Satu orang lagi, Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Apa artinya? Nah, artinya ini. Ayat 1 artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Idza apabila jaa telah datang nasrun pertolongan, nasrullah pertolongan Allah, wa dan al-fath kemenangan, ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, perhatikan. Masih ada yang membacanya kurang tepat. Ada yang baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi ji. Bukan Fiji ya. Fi dinillahi afwaja. Coba mana yang benar? Mana yang benar? Bacaan yang pertama atau yang kedua? Perhatikan baik-baik. Bacaan yang pertama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bacaan yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana yang betul? Yang pertama. Yang
pertama. Luar biasa ya. Yang betul adalah bacaan yang pertama. Iya. Kenapa? Karena tadi yang kedua na-nya terlalu panjang. Bagus. Ustadz mau dengar Reina membaca wara'aitanna. Wara'aitanna saya dahuluna fi dinillahi afwaja. Ya, bagus. Nadhib wara'aitanna. Wara'aitanna saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Bagus. Sabrina silakan. Nih pinggang aku sakit nih. Ini aku sakit. Karena saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Ya, baik. Apakah Jalika sudah masuk? Jalika boleh? Ya Ustaz. Silakan Jalika. Aitanna saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Ya, bagus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu ya. Ini walaupun sering kita ulang-ulangi ya, tapi kalau habis diajarkan, setelah diajarkan itu benar bacaannya bisa. Tapi setelah 1 pekan, 2 pekan ya, beri lagi kemudian lama. Saya dahulu dinillahi afwaja. Halo, laki-lakinya 1 orang lagi Ustadz minta. Siapa ya yang belum ya? Ayo, siapa yang menawarkan diri? Yang belum. Genta, boleh Genta. Wa ra'aitan nasa 1, 2, 3. Wara'aitan dahulu dinillahi afwaja. Iya, bagus ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus, luar biasa. Apa sih artinya ayat kedua ini? Perhatikan lagi layarnya. Siapa masa agama Allah? Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah ya. Wa ra'aita, dan engkau melihat ya. Wa itu kan dan. Ra'aita engkau melihat annas itu manusia. Yadkhuluna masuk berbondong, yadkhuluna itu masuk fi dinillahi, ke agama Allah ya, dalam agama Allah, fi dinillahi afwajan, berbondong-bondong ya. Jadi mengartikannya tidak afwajan ini terakhir ya. Mengartikannya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kita ulang ayat 1 tadi apa artinya? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nanti Ustadz akan cerita sedikit tentang perang Badar. Nanti ya insya Allah. Mana perang Badar itu? Pasukan kaum muslimin yang berjumlah cuman sedikit, cuma 313 orang, bisa mengalahkan musuhnya yang berjumlah 1000 orang. Baik, kita lanjutkan.
Ayat 2, Ustaz. Ayat 3. Tadi 2. Ayat 3. Ustaz. Ustaz Tisha. Ya nanti di-share. Ayat 3 bunyinya fasabbih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masih ada yang baca wastaghfir. Kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan dulu. Innahu kana Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Boleh di-share, silakan. Silakan di-share boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Siapa lagi yang mau baca angkat tangan? Faza. Azam, boleh Azam, silakan. Faza. Ya. Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus, barakallahu fiik. Silakan Faza. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, ya. Dan memang kan harus semangat ketika mempelajari Al-Quran. Kenapa harus semangat? Banyak keutamaannya. Ingat, pada pekan yang lalu keutamaannya apa kalau yang hafal Quran? Akan diberikan mahkota ya di akhirat nanti. Dan juga akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Satu orang lagi, siapa yang membaca? Fasabbih. Tangan. Ali boleh. Ali tadi sudah baca. Enggak apa-apa, baca lagi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekarang giliran kalian menilai mana bacaan Ustadz yang benar, yang pertama atau yang kedua. Perhatikan, yang pertama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bacaan yang Benar. Bacaan yang kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Mana yang benar? Jadi yang pertama. Nomor 1. Jawabnya nomor 2. Lawak pedut. Pertama, karena yang pertama tadi H, yang kedua H ya. Perhatikan lagi. Boleh di-mute lagi, perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu ya, dengan memuji maksudnya ya. Dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima
taubat, ya, orang yang berdosa kalau minta ampun kepada Allah akan Allah maafkan, akan Allah ampuni, ya, luar biasa, ya. Baik, kita ulangi. Ayat pertama artinya apa tadi? Apabila telah datang keselamatan dan kemenangan. Apabila telah datang Melihat manusia berbandang-bandang masuk agama Allah. Nomor 3, maka tasbihlah dengan mengucapkan berbandang masuk agama Islam. Agama Allah. maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya sungguh penerima taubat. Baik, hari Ustadz mau cerita tentang perang Badar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan orang-orang yang meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi Muhammad tetap berusaha tegar, ya. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya tidak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan atau intimidasi orang kafir. Setelah menjalankan salat, Nabi SAW dan para pengikutnya selalu berdoa. Contohnya peristiwa perang Badar. Dalam perang ini Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan 313 orang muslim. Ya, pedangnya cuma 8, baju perangnya cuma 6. Kemudian 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang tentara, ya. 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Pada saat perang berkecamuk, Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah memperoleh kemenangan yang gemilang. Kemudian ada 2 catatan. Yang pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan dicinta damai. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih. Kenapa? Karena kebesaran Allah dan meminta ampun kepada Allah sebagai perasaan rendah hati, ya. Tidak sombong gitu. Membaca tasbih adalah perintah Allah kepada orang mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka. Padahal kemenangan itu adalah semata-mata hadiah dari Allah, ya. Ada yang pernah menang lomba di antara kalian? Enggak pernah. Pernah juara 3 harapan atau enggak juara 4. Pernah juara 1. Juara berapapun itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah. Maka orang beriman harus memuji Allah. Subhanallah, kemudian mohon ampun, astagfirullah. Supaya apa? Supaya terhindar dari sifat sombong. Ya. Kalau enggak memohon ampun kepada Allah, tidak bertasbih, dia sombong nanti. Aku dong, ini kan karena aku juara, gitu kan? Itu kalau tidak tidak menyadari, tidak mohon ampun kepada Allah, disangkanya bahwa kemenangan itu hasil usaha kita, padahal itu adalah dari Allah. Baik, setelah meraih kemenangan, kita dianjurkan untuk bertasbih, ya, subhanallah, dan beristighfar. Kenapa? Agar terhindar dari sifat sombong. Ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, Ustaz bertanya. Baik, Ustadz yang bertanya kalau begitu.
Siapa yang tahu kenapa kita harus bertasbih dan beristighfar setelah meraih kemenangan? Kenapa? Agar tidak sombong. Iya, agar terhindar dari sifat sombong. Kenapa kaum muslimin yang berjumlah 313 orang kok bisa sih mengalahkan musuhnya yang berjumlah 1000 orang? Kenapa kira-kira? Karena Allah. Iya, karena ditolong oleh Allah. Kenapa lagi nih? Kenapa surat An-Nasr dikatakan surat Madaniyah padahal kan turunnya di Mekah? Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. bagus. Karena surat An-Nasr diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun dia turunnya di Mekah, tetap dikatakan tetap masuk kelompok surat Madaniyah karena turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik anak-anak Ustadz sekalian, sekarang Ustadz mau bagikan tugas ya. Kalau tadi perhatikan pasti bisa. Itu yang di WA sudah Ustadz kirim, sekarang Ustadz mau kirim di chat. Di chat apa namanya? Di chat MT. Silakan dikerjakan. Semua pasti bisa kalau tadi perhatikan. Ustadz kirimnya itu di mana? Ustadz kirimnya bisa di MT nggak atau bisa di WhatsApp? Ada dua-duanya. Kan ini otomatis terkirim itu jawabannya. Ustadz, sudah selesai. Yang udah selesai diam dulu. Mana belum ada selesai, udah 4 orang ya? Oh, udah ada selesai, keren. Bah, nggak ngerti deh, Ustadz. Sudah ada 4 orang. Genta 90, Chelsea 100, Ajam 100, Karima 90. Oh 90 harus 100 dong. Ya, nggak apa-apa kok, Ustadz. Itu hasil kerja kita kan, Ustadz. Jadi, Ya. emang apa yang susah? Gampang semua kok. 4 orang. 5 orang. Faza 90. Aku bertanya. Surat An-Nasr menempati urutan ke-100. Oh, 100. Meskipun surat An-Nasr diturunkan di kota, maka namun surat An-Nasr terkait surat. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ustadz, tadi yang orang pengikut Nabi Muhammad itu cuman 313 atau 700 orang. Berapa yo? 313. Jangan dikasih tahu lah. Oh nanya jawaban. Genta 90.
100, Karima 90, Fajar 90, Eji 90, Novendra 100. Tidak ada lagi. 100. Nadia 100. Nadif 70. 100. Fajar 2 kali. Ustaz, Faza udah masuk. Ustaz, Zalika berapa nilainya? Galika 100, Rena 100. Faza berapa? Fajar 90 sama 100, 2 kali Fajar ngerjainnya. Ngerjainnya 2 kali. Ustaz, Tisha dapat 100. Alhamdulillah. Tisha 100. Alhamdulillah. Yeay. Gak usah ambil. Faza. Oke, cukup. Kontak nih. Ustaz sudah selesai. Faza. Oke, boleh di kita closing dulu. Apa Sudah ada beberapa. Ini. Sudah ada 21 orang yang mengumpulkan, sisa 6 orang lagi berarti. Baik, sebelumnya demikian pelajaran kita hari ini ya, PAT tentang pesan An-Nasr. Tentang pesan surat An-Nasr. Insya Allah pekan depan kita akan belajar Allah Maha Esa ya. Allah Maha Esa juga termasuk Allah Maha Pemberi. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau keluar-keluar jaga jarak, pakai masker, jangan tinggalkan sholat ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Waalaikumsalam.